Mendengar nama Sunan Bonang tentunya tak asing lagi, terutama bagi kaum muslimin yang tinggal di Jawa. Ya, Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo penyebar agama Islam di Tanah Jawa sekitar abad 14 hingga 15 silam. Kehebatan Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam kala itu membuat namanya begitu kesohor dan terus dikenang hingga saat ini. Lalu di manakah letak makam Sunan Bonang itu berada? Dan apa saja budaya dan sejarah yang masih bertahan hingga saat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Komplek makam Sunan Bonang terletak 300 meter sebelah barat alun-alun dan Masjid Agung Tuban. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim yang lahir pada 1465 Masehi dan wafat pada 1525 Masehi silam. Beliau adalah putra Sunan Ampel Surabaya. Sunan Bonang berdakwah di wilayah Tuban hingga Lasem, Jawa Tengah. Dalam berdakwah, beliau selalu mengambil hati rakyat melalui kesenian tradisional Bonang, sehingga ia dikenal sebagai Sunan Bonang. Sebagai salah satu ulama besar di zamannya, beliau ahli di bidang filsafat dan sastra Jawa. Salah satu kitab yang pernah diciptakannya ialah Suluk Bonang. Berdasarkan keahliannya yang luar biasa itu, sejumlah ulama bahkan menyebut Sunan Bonang merupakan umarok atau pemimpin para wali di zaman Wali Songo. Aura kehebatan Sunan Bonang bahkan masih terasa hingga kini. Hal ini terlihat dari adat tata krama berziarah serta bangunan komplek makam Sunan Bonang yang sedikit berbeda dari kebanyakan wali lainnya. Seperti bangunan cungkup yang sengaja dibuat rendah, yang melambangkan penghormatan sebagai salah satu ulama kesohor di zamannya dan setelahnya. Sementara wujud gapura padu raksa yang membagi halaman cungkup makam menjadi 3 bagian yang melambangkan kesopanan dalam bertamu dengan mengucapkan salam maksimal 3 kali. Sementara itu, terkait letak makam Sunan Bonang yang sempat menjadi kontroversi, bahwasannya diyakini Sunan Bonang wafat di daerah Lasem, Jawa Tengah. Jenazah Sunan Bonang sempat menjadi rebutan para santrinya di Tuban dan Bawean. Pada saat terjadi rebutan, para santri asal Bawean hanya berhasil membawa kain kafannya saja. Jenazah Sunan Bonang akhirnya tetap dimakamkan di Tuban. Menurut Wakil Sekretaris Yayasan Mabarot Sunan Bonang Tuban, Jamal Gofir, dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang menggunakan pendekatan kultural dengan memasukkan seni ke dalam dakwahnya. Hal ini membuat dakwah Sunan Bonang dengan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau kita berbicara pada wilayah penyebaran Islam di Nusantara ini, kita tidak bisa terlepas daripada para mubalik, ya ini khususnya Wali Songo itu sendiri. Jadi masuknya Islam ke Nusantara ini tidak terlepas daripada Wali Songo, khususnya Mbah Sunan Bonang. Maka strategi penyiaran Islam itu kalau di dalam pergerakan penyebaran Islam ada yang namanya fikul ahkam, fikul hikmah, fikul dakwah, dan lain sebagainya. Dan memang Mbah Sunan Bonang ini merupakan putra dari Mbah Raden Rahmat, Mbah Sunan Ampel. Mbah Bonang ini lebih kepada pada wilayah tradisi dan budaya yang ada. Kalau di dalam tradisi budaya yang ada itu misalkan ada bonang, kemudian kalau di dalam ada serat wijil, ada suluk wijil di situ. Yang kalau kita kenal juga ada syair, ilir-ilir itu bagian dari satu proses bagaimana Mbah Bonang itu mencoba untuk memberikan satu pemahaman dalam konsep keislaman itu sendiri. Jadi Islam masuk ke Nusantara ini kan tetap tidak terlepas daripada jantung tradisi budaya masyarakat lokal. Aura kehebatan Sunan Bonang ini juga terlihat setiap bulan Ramadan. Salah satu bukti budaya peninggalan beliau yang hingga ini masih bertahan adalah membagi-bagikan bubur secara gratis kepada setiap warga yang membutuhkan. Tradisi membagikan bubur yang dinamakan warga bubur suruh, warisan Mbah Bonang ini dilakukan setiap sore menjelang waktu berbuka puasa di halaman komplek makam. Pembuatan bubur dilakukan oleh para pengurus Yayasan Komplek Makam Sunan Bonang dengan dana berasal dari sumbangan para dermawan.
Pembagian bubur secara gratis ini akan terus berlangsung selama bulan Ramadan. Selain dibagikan cuma-cuma bagi setiap warga yang datang, bubur tersebut juga disediakan khusus untuk jamaah masjid setempat sebagai takjil berbuka puasa. Dari Tuban, Jawa Timur, Vito Suarsono, Netra Channel, melaporkan.